Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-127. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Man shalla, barang siapa yang solat bardaini, solat bardain, barang siapa yang solat bardain, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang menjaga solat bardain, maka ia akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Bardain ini adalah solat yang dikerjakan pada waktu yang sejuk. Al-bard, bardun itu dingin atau sejuk, yaitu solat yang sejuk itu apa? Yaitu ditafsirkan adalah solat subuh, karena solat subuh itu dilakukan cuaca itu masih sejuk. Solat subuh dan solat asar, dua solat sejuk. Kalau subuh itu ya sejuk ya karena masih pagi, sedangkan kalau asar itu sejuk karena menjelang maghrib atau menjelang malam. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan solat subuh dan asar. Bahkan orang yang menjaga dua solat ini akan dimasukkan oleh Allah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antara yang menjadi sebab adalah bahwasanya solat subuh itu biasanya berat dilakukan oleh orang-orang karena pada saat itu masih ngantuk gitu ya, masih gelap. Pada saat itu masih kita terlena dengan tidur, mungkin tidurnya kurang. Itu kalau sholat subuh. Kalau sholat asar itu biasanya kita masih dalam aktivitas sehari-hari kita dalam bekerja, sehingga masih sibuk di urusan pekerjaan. Siang itu masih bekerja, agak sore masih sangat sibuk-sibuknya. Jam 3 itu biasanya masih sibuk-sibuknya. Lalu kalau kita menjaga kedua sholat ini, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 236 bahkan sholat tengah atau sholat asar, sholat wusta itu ada dicantumkan dalam ayat hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, ya, berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Ya, ini ditafsirkan bahwa sholat wusta atau sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya hadis yang ke-128 tentang dicatatnya amal ketika kita sakit atau safar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Musa,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, idza marida ketika seorang hamba itu dalam keadaan sakit, aw safara atau dia itu bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kutiba lahu maka ia dicatat baginya, lahu baginya, mithlu ma kana yaitu pahala ya seperti amal yang makana ya'mal, seperti amal yang biasa ia kerjakan, muqiman ketika mukim, sahihan dan sehat. Jadi apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala seperti amal yang biasa ia kerjakan ketika mukim dan sehat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, amal soleh yang menjadi kebiasaan akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya ketika seorang itu berhalangan untuk mengerjakan amal tersebut. Yaitu misalnya orang itu biasa berjamaah, lalu dia sakit. Ini nanti dia akan mendapatkan pahala kebiasaannya, yaitu sholat berjamaah. Misalnya kita sholat subuh, sedangkan kita sakit, maka kita akan mendapatkan pahala yang biasa kita kerjakan. Orang yang biasa berzikir, orang yang biasa membaca Al-Quran, sholat sunnah misalnya. Jadi ketika kita datang itu ya, sholat sunnah fajar misalnya, lalu setelah itu ya, tahiyatul masjid dulu ya, setelah itu sholat fajar. Ya, dikatakan sholat fajar itu adalah diantaranya adalah sholat subuh, ada yang mengatakan seperti itu, atau ala sunnah fajar, yaitu sebelum fajar, sholat sunnah. Lalu kita sholat subuh, lalu membaca Al-Quran atau kajian seperti ini dan membaca Al-Quran. Ketika kita tidak bisa melakukan itu karena kita itu sakit atau kita bepergian sehingga kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka Allah akan mencatatnya sebagai seperti halnya, pahalanya itu seperti halnya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu di waktu sehat atau di waktu ketika kita bisa mengerjakannya. Yaitu misalnya tadi itu bepergian, kita tidak bisa mengerjakannya. Ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika kita tidak bisa melakukan pun akan ditulis karena kebiasaan-kebiasaan yang baik. Masyaallah hadirin, kita garis bawahi di dalam sebuah hadis itu ada yang Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang orang itu banyak tertipu di dalamnya. Fihima katsirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Maka kita jangan menunggu sakit, kita jangan menunggu tidak bisa mengerjakan sesuatu, atau nanti kita itu akan tidak bisa ya, sehingga kita menyesal karena tidak bisa melakukan hal-hal kebaikan. Maka kita hendaknya untuk melakukan kebaikan itu setiap saat, setiap waktu, karena itu mungkin jalan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.